Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Walau nataqa bi nazmi Qur'ani mi qasdi tafhim au atlaqa batalat salatuhu. Kalau seandainya seorang yang sedang sholat mengucapkan dengan rangkaian kalimat-kalimat yang diambil dari Al-Quran, seperti kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang di depan kita mau ngambil barang atau mau ngambil kitab, tapi dia ragu, belum dapat izin. Kita lagi sholat, langsung kita ucapkan khudhil kitaba biquwwah. Itu ayat. Dia memberi isyarat kepada orang itu, silahkan ambil khudhil kitaba biquwwah, ambil saja. Ya. Jadi kalau lagi sholat, di pertengahan sholat kita mengucapkan ayat Quran untuk memberi pemahaman kepada orang lain. Gimana itu hukumnya? Atau ketika kita lagi sholat sebagai makmum, kita memberi pemahaman kepada si imam karena ayat yang diucapkan lupa setelahnya apa. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghaib. Baca surah Al-Asri jadi baca surah At-Tin. Ya. Dia bingung. Mau terusin dia bingung, lupa. Nah, kita di belakangnya ngingetin. Apa? Ngingetin ayat selanjutnya. Gimana itu hukumnya? Ya, nah ini dia. Lau nataqa binazmil Qur'an. Kalau dia mengucapkan ketika sedang sholat dari ayat Al-Quran yang diucapkan, biqasdi tafhim, tujuannya memberi pemahaman, bukan tujuannya membaca. Beda tuh. Ente tujuan ketika lagi menyampaikan ayat itu memberi pemahaman atau qiraah atau bacaan. Tujuan aneh memberikan pemahaman. Seperti apa ya? Banyak surah Al-Ghasyiyah tuh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa. Bingung deh misalnya kaifa. Kita yang dengar langsung baca rufiat. Kita yang baca langsung ngomong. Nah, lihat ketika baca itu tujuannya apa? Nih banyak nggak paham. Tuh. Ini banyak orang lagi sholat di belakang imam banyak gak paham tuh. Ya, ini permasalahan yang tersembunyi di hadapan awam. Banyak orang gak paham itu. Jadi pas lagi dia sebagai makmum memberikan peringatan kepada imam tuh, tujuan ketika memberikan itu apa? Kalau tujuannya tafhim, memberi pemahaman, lihat nih. Ya, lau nataqa binazmi Qur'an biqasdi tafhim au atlaq. Artinya atlaq, dia nggak niat untuk ini, nggak niat untuk itu. Udah aneh langsung ucapin aja begitu. Ya. Langsung seketika aneh ucapkan. Maka apa hukumnya? Batalat sholatuhu. Batal sholatnya. Berarti gimana ya? Memberikan ucapan yang ketika kita lagi sholat, kan kita lagi sholat, tiba-tiba kita ngucapin Quran, yang mana itu bukan aturannya. Misal lagi baca Fatihah, kok ngomong baca Quran? Kita lagi baca Fatihah, iya kan, iya. Misal begitu, tiba-tiba si imam diem, nggak ngucapin ayat, dia lupa. Nah, kita lagi pertengahan Fatihah ini, kita ucapkan ayat yang setelah aturan Fatihah. Kan Fatihah aturin dulu dong, rapiin. Di pertengahan kita mengucapkan ayat.
Tuh begitu. Maka apa tujuan dari bacaan itu? Kalau tujuan bacanya anak qiraah atau ana baca Quran dan memberikan pemahaman, pengingatan kepada maka dua ini tidak batal sholat. Tapi kalau tujuannya memberikan pemahaman, ana mau pahamin dia, atau atlak, enggak baca, enggak memberikan pemahaman, udah langsung aja refleks ana langsung ngucapin, maka di sini hukumnya batalat sholat tuhu, batal sholat. Paham tuh ya? Wala tabtulu bidzikri wad du'a, dan tidak batal dengan sebab zikir. Kita di pertengahan sholat kita zikir, nunggu imam, ya. Misalnya lagi sholat, udah baca Fatihah, imam masih baca lama surahnya. Ini pas lagi sholat sirriyah nih. Apa sholat sirriyah? Sholat yang dianjurkan untuk tidak kita ucapkan. Sholat duhur dan kita jadi makmum. Allahu akbar. Kita udah baca Fatihah, imam belum ruku. Seharusnya kan kita baca Fatihah setelah Fatihah imam. Tapi kan kita nggak tahu, karena bacaannya dalam keadaan sendiri, iya kan? Jadi imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ketika imam belum ruku, kita udah baca Fatihah. Kita udah baca, ngapain tuh kita? Ane mau zikir dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Belum juga imam selesai. Udah deh, tahlil dulu. Tapi jangan pakai dialunin. Udah waladhdallin amin, imam lama. Subhanallah walah. Jadi alunin. Paham gak tuh? Paham ya? Jadi kalau kita baca zikir, baca tasbih, baca apapun, nah, maka itu boleh hukumnya. Jadi kita lagi sholat, ngucapin itu, ya, zikir, nggak apa-apa. Iya. Lagi sujud kita doa, sujud kita doa, tapi jangan doa yang ajnabi, jangan doa yang bukan bahasa Arab. Tuh, dalam duduk doanya kita dalam keadaan sujud terakhir, karena kan disebutkan aqrab ma yakunul abdu baina rabbih wa huwa sajid. Itu hadis. Disebutkan apa? Sesuatu yang paling dekat posisi seorang hamba di hadapan Tuhannya, yaitu dalam keadaan dia maka perbanyakilah di dalamnya berdoa. Tapi ingat, doa banyak itu jangan ente jadi imam. Jangan jadi imam. Maksud jadi imam doanya doa tahlil, akhirnya jogrokin nama makmum, gimana ente ntar? Jangan, ya. Udah dia doa sendiri, boleh itu. Lagi sujud, masya Allah, lihat tuh kayak marbot kemarin tuh, marbot di Mesin Muqarrabin, Bang Ali, ya. Itulah hadis yang menyatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih, matinya seseorang dilihat dari kebiasaan hidupnya di alam dunia. Tuh orang marbot lillah karena Allah 8 tahun nggak nerima AB, kok dikasih diterima? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan kemuliaan, meninggalnya dalam keadaan sujud terakhir. Allah dalam keadaan sujud. Tadi itu keadaan makhluk yang paling dekat di sisi Allah adalah dalam keadaan sujud. Itu orang dalam keadaan sujud lagi sholat fardu. Masya Allah. Itulah kenapa meninggalnya di masjid, sujudnya di masjid. Itulah disebut Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, matinya seseorang dilihat dari kebiasaan hidupnya. Insyaallah Allah nuberahkan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Wala bitalaffuz bi qurbah kal itqi wan nadhri wala bisukutit tawil bila udhrin,
Dan pun tidak batal sholat dengan talaffuz, dengan kita ucapkan bigurbah sesuatu yang bagus. Lagi sholat kita ucapkan, ya, ucapkan tasaddaqtu bi alfa mi'ah rupiah, ane sodakoh 100.000, ngomong begitu tuh lagi sholat, ya, ane sodakoh buat pembangunan pondok pesantren guru, gitu, ya, ngomongnya begitu. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Apalagi niatnya i'tikaf, Allahu Akbar, niat i'tikaf, nawaitu, dia ucapin nih, nawaitu al-i'tikaf al-mandur lillahi ta'ala, dia ucapin begitu, nggak batal sholat. Apalagi kal itqi, apa, membebaskan budak, wa nadri wala bisukut tawil bila udhrin, diem lama tanpa udhur, diem dia nggak tanpa sebab, dia diem aja sekalipun bila udhur, nggak batal sholatnya, ya. Wa yusannu liman nabaha syai' fi sholati an yusabbih Allah taala in kana rajulan tusaffiqal mar'atu bi batni kaffin ala dhahrin ukhra. Nah, kalau seandainya, nah terakhir, ketika kita dapatkan si imam ini salah, contoh dia seharusnya berdiri tapi tasyahud akhir, orang harusnya masih rokaat ketiga, dia menyangka rokaat keempat, maka ketika kita berdiri ngelihat imam dalam keadaan duduk, kita ucapkan subhanallah, 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 udah, dia memang sekali aja udah, subhanallah, 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 udah, jangan subhanallah, subhanallah, salah, salah, itu buat laki. Kalau enggak, dia masih begitu, nah, dia masih begitu, maka hukumnya lihat. Kalau dia masih begitu, kita udah di atas, ya, maka hukumnya kita niat mufarokoh. Niat apa? Mufarokoh. Niat berpisah. Nah, ini pembahasan tawil arid, ini panjang lebar nih masalah ini sebenarnya, ya, panjang lebar. Nanti akan ada waktu pada bab berjamaah kita akan bahas. Tuh. Yang kedua, perempuan, ketika si perempuan tersebut melihat imamnya salah, maka tusaffiq, apa ya, tepuk tangan, bukan tepuk badan tuh imam. Bukan tepuk badan tuh imam. Iya, emang kayak kita, emang kalau sholat berjamaah tepuk dulu, itu yang salah tuh, ya. Orang tiba-tiba punya silat digaplok kita langsung. Kalau lagi mau berjamaah nggak usah tepuk-tepuk tangan, nggak tepuk-tepuk badan, nggak perlu. Kenapa? Karena syaratnya makmum yang harus tahu imam, bukan imam yang harus tahu. Sekalipun itu imam taunya sholat sunnah, nggak apa-apa, sah. Kita mau sholat maghrib, taunya dia sholat ba'diyah maghrib, sah. Karena syaratnya imam nggak harus tahu, tapi imam harus tahu imam. Jadi nggak usah tepuk aja, nggak usah. Nah, kalau perempuan, lihat, cukup, ya. Udah begitu, berarti tandanya apa? Salah. Dia main genderang ya, apa? Rebana. Nggak boleh 3 kali, lebih dari itu batal sholatnya tuh perempuan. Tuh, nggak boleh begitu. Cukup 3. Dah. Nggak ngikutin niat mufaraqah. Faslun wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna